EBMI, Ebenezer. Orang yang kuat adalah orang yang tetap berserah kepada Tuhan menghadapi setiap badai hidup. Dan orang yang kuat adalah orang yang terus berpengharapan di dalam Kristus. Kita berdoa. Kami mau berserah dan berseru kepadamu, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kami mampu karena Tuhan yang memampukan kami. Kami syukuri atas segala berkat-Mu. Pada pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Awal penindasan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari bangsa Israel pernah mengalami satu kehidupan yang sulit ketika mereka ada di tanah Mesir. Pada mulanya mereka tidak tinggal di Mesir, tetapi karena ada kelaparan di tanah Israel, mereka pergi ke Mesir. Dan ketika itu Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Sejak itulah Yakub dan keturunannya ke-12 suku ada di Mesir. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat 7 sampai 8 demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Inilah awal mula orang Israel tinggal di Mesir. Mereka beranak cucu dan semakin bertambah banyak. Bahkan ketika mereka pindah ke Mesir, mereka hanya 70 jiwa. Tetapi sesudah beberapa tahun kemudian, orang Israel beranak cucu bertambah banyak dan dengan dahsyat mereka semakin berlipat kali ganda, dan negeri itu, negeri orang Mesir, dipenuhi oleh orang Israel. Maka tidak heran raja yang tidak mengenal Yusuf dan tidak tahu siapa Yusuf, bagaimana pengorbanan Yusuf untuk bangsa Mesir dan kesuksesan yang sudah diraih oleh Yusuf, mereka tidak mengenalnya. Generasi-generasi kemudian mereka menjadi takut kepada orang Israel karena begitu banyaknya bangsa Israel berlipat kali ganda di tanah Mesir. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, awal mula penderitaan, kesengsaraan, penindasan yang dialami oleh orang-orang Israel di tanah Mesir karena jumlah mereka semakin hari semakin bertambah, dan tidak sedikit pemimpin-pemimpin bangsa Mesir mereka takut kepada orang Israel. Sekali memberontak dan minta bantuan ke negara lain, mungkin Mesir akan tunduk kepada mereka. Lalu pemimpin-pemimpin raja-raja yang baru, mereka ingin menindas bangsa Israel dan memiliki strategi khusus supaya mereka bisa menindas orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir. Bangsa Israel hidup dalam penindasan. Bangsa Israel hidup dalam kungkungan orang-orang Mesir, tekanan secara fisik dan juga secara ekonomi. Mereka mendapat tekanan. Maka dari itu, awal mula bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan, dan Tuhan ingin membebaskan mereka dari segala penindasan dan kesengsaraan yang ada di Mesir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya.
Tuhan tidak pernah melupakan umat pilihannya, dan Tuhan tidak pernah melupakan bangsa umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dimanapun, apapun yang terjadi, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Ini menjadi kekuatan di tengah-tengah hidup kita, bahwa kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi ingatlah Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita menjadi orang kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kita mampu menghadapi segala sesuatu karena Tuhan beserta dengan kita. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa. Berikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih untuk firman pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.